Selamat pagi anak-anak kelas 7 SMP Maria Makulata. Sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Pak Jenny untuk pelajaran matematika. Kemarin kita tidak pelajaran ya untuk minggu lalu karena kalian merayakan ibadah kurban untuk muslim. Nah, di sini kita akan membahas kunci jawaban ini tugas yang kemarin ya. Banyak yang sudah betul membuat tabel. Kemudian untuk tugas yang hari ini yang akan Pak Jenny bahas nanti terkait apa? Terkait pecahan ya. Nanti kita akan belajar pecahan, bagaimana operasi. Kalau kemarin kita sudah membandingkan, terus kemudian kita belajar perkalian. Nah, hari ini kita akan praktekkan bagaimana sih di pecahan. Nanti perkaliannya akan kepakai di sini. Nah, sebelum mulai ke perkalian, coba kita lihat tugas yang kemarin ya. Ini Pak Jemi ambil dari buku BSE ini ya. Operasi perkalian ini yang kemarin di sini. Kalau kalian yang punya BSE bisa dibuka di halaman 22 ya. Nah, di sini ada perkalian, contoh ini resep dokter, ada 3 kali 1 berarti sehari kita 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3 kali minum obat ya. Kemudian ada gedung, di situ ada penyelesaiannya ya, 5 lantai. Jika tingginya 1 lantai itu 6 meter, berarti kalau 5 lantai berapa? Nah, berarti kan 5 kali 6. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 30. Ini ya, ini yang biar kelihatan. Kemudian ini menabung 500.000. Jika Endang menabung 7 bulan secara berturut-turut, berarti tabungannya 7 kali 500.000. 500.000 tambah 500.000 sebanyak 7 kali. Nah, hasilnya 3.500.000. Itu ya. Itu nanti dibaca di buku BSE ada. Nah, terus sifat-sifatnya. Komutatif A kali B sama dengan B kali A. Itu bagaimana sifatnya? Asosiatif itu bagaimana? Nah, itu Pak Jemi kalian cek lewat tabel yang kemarin Pak Jemi tugaskan ini ya. Tabel ini ada 5, ada banyak yang sudah betul. Ya. Contoh tabel mengisi tabel bagaimana? Contoh mengisi tabel ya, kita akan coba isi tabelnya. Ya, di sini yang untuk A kali B di sini itu isinya bagaimana? Isinya ya ini hanya 1 kali 5. Berarti di sini diisi 5. Kemudian B kali A berarti 5 kali 1. Berarti diisi 5. Nah, kalau A kali B dalam kurung kali C berarti yang dikerjakan yang ini dulu. A kali B kan tadi sudah A kali B 5. Dikalikan C berarti 5 kali 4 20. Begitu. Kemudian B kali C itu berarti 5 kali 4, 20 ya. Dan seterusnya diisi begitu. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Kalau kalian mengerjakan betul, hasilnya seperti ini ya, yang sudah Pak Jemi bagikan kemarin ya. Mohon maaf itu agak nggak jelas. Nah, di sini kelihatan ya, jelas ya. Ini hasilnya. Ya, ini hasilnya untuk tabel 1. Kemudian ini tabel 2. Nah, lalu nomor 5 bagaimana? 5 bebas. Kalian mau ngisi angka berapa saja untuk ABC-nya ya. Ini ABC-nya bebas ya. Di sini sudah koreksi yang kemarin. Nah, ini yang tabel yang pengurangan ya. Nah, yang pilihan ganda ini soalnya, ini jawabannya ya. Nanti untuk kalian pembahasan sudah Pak Jemi tulis di buku pembahasan. Yang salah di mana itu nanti ada ya. Untuk pilihan ganda, kemudian untuk uraiannya jawabannya seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pecahan. Pecahan itu ada nanti kalian akan menggunakan untuk pecahan yaitu juga perkalian untuk menentukan FPB, KPK. Nah, jadi dasar utama kalau kalian ingin belajar pecahan ya kalian kuasai dulu perkalian satuan ya. 1 kali 1 sampai 9 kali 9 hafal ya. Kalau 9 kali 9 81, 5 kali 6 30, 7 kali 7 49.
Nah, itu jangan sekedar hafal tapi dikuasai betul-betul ya. Jadi nanti kalau kalian menguasai perkalian, pembagian juga bisa. Bagaimana belajarnya? Belajarnya cukup mudah ya. Kalau kalian ingin belajar perkalian ya, belajar perkalian, silakan kalian di rumah buat tabel ya, tabel perkalian. Nah, itu isi. Nah, itu diulang-ulang terus-menerus. Contoh tabel perkalian ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kalau sampai 9 ya satuan saja. Terus kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 1 kali 1 ini tabel perkalian. 1 kali 1 1, 2 kali 1 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian 1 kali 2 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu 2 kali 2 4. Ya, 3 kali 2 6, 4 kali 2 8. Ini melatih sampai nanti 9 kali 9 di sini 81. Tujuannya apa? Melatih supaya kalian bisa menguasai perkalian karena itu akan terpakai sekali ya. Nah, dan dampaknya kalau perkalian itu tidak hafal, tidak menguasai, nanti kalian kesulitan di pembagian ya, karena pembagian nanti butuh perkalian, penguasaan perkalian yang baik gitu ya. Jadi yang kemarin SD-nya kok susah sekali perkalian pembagian, yuk mulai belajar dari sekarang ya, buat tabel perkalian tadi kemudian kerjakan gitu ya. Nah, kita cepat saja pecahan sejati itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Jadi kalau pecahan itu ada dua, yang atas itu pembilang, yang bawah itu penyebut. Ya, itu sudah harus paham ya, pembilang yang atas, pembilang bawah penyebut. Nah, yang sejati itu kalau pembilangnya lebih kecil. Jadi yang atas lebih kecil dari yang bawah. 1/2, 2/5, 4/7 itu sejati. Tapi kalau 2/4 ya bukan sejati. Kenapa? Karena 2/4 masih bisa disederhanakan, masih ada FPB-nya kan. 2/4 itu sama dengan 1/2. Jadi 2/4 itu bukan pecahan sejati, walaupun pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Kemudian ada pecahan tidak sejati. Nah, ini pecahan tidak sejati ya tadi ada 2/4 ya. Dan yang lebih umum, yang pembilangnya lebih besar, contoh 6/5, 5/2, itu tidak sejati. Ya, masih bisa disederhanakan lagi. Gitu. Kemudian operasi hitung ya, penjumlahan. Jika penyebutnya sama, pembilang langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Contoh, 7/9 tambah 1/9 langsung dijumlahkan pembilangnya. 7 tambah 1, 8/9. Kenapa? Karena penyebutnya sama 9. Nah, sekarang kalau penyebutnya berbeda, harus kita samakan dulu dengan cara mencari KPK. Contoh 2/5 tambah 1/3. Nah, itu kita samakan dulu ya. Jadi 6/15 tambah 5/15. Bagaimana cara menyamakan? Itu cari KPK-nya 5 dan 3. KPK-nya berapa? 15. Kemudian 5 akan menjadi 15 itu dikali 3. Nah, pembilangnya juga sama dikali 3. Jadi 2 kali 3, 6. Kemudian 3 bisa jadi 15 itu dikali 5. Atasnya pembilangnya juga sama dikali 5. 1 kali 5, 5. Dan baru dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Jadi 11/15. Ya. Sifat operasi ini berlaku jika bilangan bulat ya, sembarang bilangan bulat. A per B tambah C per D sama dengan C per D tambah A per B. Ini seperti perkalian yang kemarin. Ya. Bukti yang di tabel itu kan dibolak-balik sama ya, penjumlahan ya. Nah, kemudian pengurangan inverse. Nah, ini inverse itu ada bilangan inverse-nya ya. Ini. A tambah B dikurangi C per D itu sama dengan A per B tambah negatif ya, tambah negatif dulu sudah kita pelajari. Kalau ditambah negatif itu menjadi pengurangan. Itu inverse, namanya sifat inverse. Terus yang ketiga asosiatif, kurung. Kalau penjumlahan yang dikurung depan dulu atau yang dikurung belakang dulu hasilnya sama. Gitu ya. Nah, kemudian pada perkalian ya, pada perkalian, nah kalikan, kalau sekarang dikalikan langsung.
Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Contoh 3/5 kali 6/7, ya berarti 3 kali 6 langsung, 18. Dan yang penyebut juga 5 kali 7 langsung, 35. Nah, kemudian sifat-sifatnya perkalian ada komutatif, ya, dikalikan bolak-balik sama. A per B kali C per D itu sama dengan C per D kali A per B. Kemudian asosiatif, ya, kurung yang depan dulu boleh, sama yang belakang dulu sama hasilnya. Kemudian distributif, ya. Distributif nanti kita akan lebih perdalam, ya, karena banyak sekali ini merubah bentuk model, ya. Nah, untuk yang kali ini penugasannya Pak Jimmy fokus di yang nom A dan B, ya, komutatif dan asosiatif, ya. Distributifnya belum. Nanti besok kita akan lebih bahas lagi distributif untuk pembahasan lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan contoh soalnya, ya. Nah, di sini ada soal cerita, ya. Ini terkait dengan kehidupan sehari-hari. Pak Reza mempunyai bahan pintu dari aluminium, panjangnya 8,5 meter. Lalu memberi lagi bahan yang sama dengan panjang 1/4 meter. Untuk membuat pintu diperlukan tingginya itu 73/5 meter. Jadi, setelah selesai membuat pintu, berapa sisa aluminium Pak Reza? Nah, dari soal cerita itu dapat kita modelkan. Jadi 8,5 ditambah 1/4 dikurangi 73/5. Nah, di situ, ya, pada contoh ini bilangannya bisa kita, ya, bilangan bulatnya bisa kita jumlahkan, 8 tambah 1 kurangi 7, baru yang pecahan kita jumlahkan juga sendiri, 1/2 tambah 1/4 dikurangi 3/5. Nah, ini cara ini cukup mudah, ya, lebih cepat daripada kita merubah ke pecahan biasa dulu, ya. Merubah ke pecahan biasa, baru nanti bisa melakukan penyebut, bilangannya besar. Nah, kalau begini kita menghemat, ya, ini menghemat. Nah, kemudian hasilnya seperti itu, bisa dilihat di modul juga, ya. 2. Nah, ini. Nanti Pak Jimmy terangkan untuk bagaimana cara mengerjakan soal melalui contoh ini, ya. Ini. Begitu. Coba diperhatikan lagi. Modulnya dibaca lagi nih, ya. Yang ini. Baru nanti yang pecahan, gunakan KPK 2, 4, dan 5. KPK-nya adalah 20. Baru dirubah menjadi 20 penyebutnya. 1/2 itu sama dengan 10/20. 1/4 itu sama dengan 5/20. Lalu negatif 3/5 itu sama dengan 12/20. Nah, baru kalian buat itu jumlahnya, ya. Sama dengan 23/20. Gitu. Nah, nomor 2, ini Pak Jimmy antara contoh dan soal berbeda, ya. Nanti bedanya di mana kalian akan ketahui. Yang di sini contohnya itu tidak pakai kurung, sedangkan yang soal nanti pakai kurung. Berbeda. Kenapa? Karena kalau tidak pakai kurung, kekuatannya yang dikerjakan yang mana? Yang bagi dulu, ya. Yang bagi kita kerjakan, sedangkan yang tidak dibagi ya tunggu dulu, ya, disamakan saja penyebutnya. Nah, di sini karena ada pembagian, langsung Pak Jimmy inisiatif buat dulu ke pecahan biasa. Kenapa? Karena pembagian nanti tidak bisa seperti penjumlahan tadi, ya, bilangannya di jumlah sendiri nggak bisa. Tapi nanti penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Nah, makanya langsung Pak Jimmy inisiatif rubah dulu semua ke pecahan biasa. Itu soal itu berubah menjadi 11/3, ya. Bisa merubah ke pecahan biasa, ya. Contohnya begini, ini soal ini, ya, Pak Jimmy terangkan. Ya, sudah ada, ini supaya lebih jelas. 3/2/3 itu kalau merubah ke pecahan biasa, ya. Ini 3 dikalikan 3 ini dikali 9, kan? 9. Nah, baru ditambahkan dengan 2 ditambah. Tambah 2. Hasilnya berapa? Ya, 11. Kemudian bawahnya tetap sesuai itu 11/3. Demikian juga dengan 1/3/7. 7 dikali 1 ini dikali, berarti 7. Kemudian ditambah 3, berarti 10
per bawahnya sama penyebutnya 7. Ini merubah kepecahan biasa. Nah, kalau sudah, lihat yang dikerjakan bukan jumlah dulu. Ya, yang dikerjakan ini dulu. Ya, tulis lagi yang ini ditulis biasa, tambah, baru yang ini pembagian itu sama dengan perkalian. Ya, kemudian dikali, dibalik 7/15. Nah, di sini kita bisa pakai cara cepat ya. Ini Pak Jemi terangkan yang ini 10/7 kali 7/15. Boleh kalian kalikan ini dikali 70, kemudian 7 dikali 15, ini 5, ini 105, ini boleh begini. Lalu disederhanakan, bagi berapa? Bagi 35. Bagi 35, ya hasilnya ini sini 2, sini 3. Ya, bagi 35. Nah, atau cara yang lain, ini dicoret ya. 7 bagi 7, 1. Ini 7 bagi 7, 1. Kemudian yang ini, coret 10 bagi 5, 2. 15 bagi 5, 3. 2 kali 1, 2. 1 kali 3, 3. Langsung. Ya, dikali. Sama hasilnya. Ya, ini. Baru kalau sudah selesai, tadi pembagiannya, baru dijumlahkan 11 tambah 2, 13. Ya, 3 ini 13/3. 13/3 itu sama dengan 4, 1/3. Gitu. Ya. Nah, ini untuk nomor 2. Ya, kemudian nomor 3. Ya. Nah, beda lagi ini, hati-hati ya. Di sini ada kurungnya, sedangkan di soal nggak ada kurungnya. Tapi kalau nomor 3 ya, kalau nomor 3 berbeda. Kalau nomor 3 pengerjaannya sama, karena apa? Karena tidak dikurung pun yang dikerjakan bagi dulu ya. Itu kan kalau kurungnya dilepas, dihilangkan, tetap yang dikerjakan bagi dan kalinya dulu ya. Sama seperti ini. Nah, langsung caranya sama. Kalau ada pembagian perkalian, rubah dulu ke pecahan biasa. 21/2 itu sama dengan 5/2. 1/4 itu tetap 1/4. Kemudian 0,25 itu 1/4. 4/5. Oh ya, ini salah ini ya. Mohon maaf Pak Jimmy, salah ya ini ya. Ini, oh mohon maaf ya, ini kesalahan ini Pak Jimmy, mohon maaf ya. 1/4. Ini yang 4/5 ya. Oh, di sini 4. Mohon maaf ya. Diganti ya. Yang punya ini kesalahan ya Pak Jimmy ya, mohon maaf. Nah, tapi hasilnya benar ya. Ini salah ketik ya. Nah, kemudian baru kalian kerjakan. Yang bagi dirubah jadi perkalian ya. Dibalik 4/1 ya. Kemudian yang ini dikalikan 1 kali 4 ke 4, ini 20. 4/20 ya 1/5 ya. Ini mohon maaf ya, ini ditandai ya, ini Pak Jimmy tebalkan biar kalian, ini 4-nya diganti ya, tadi salah ya di contoh yang Pak Jimmy ketik ya. Jadi di sini 5 kali 4 20, per 2 kali 1 2, 20/2 itu 10, ditambah 1/5, jadi 10/5. Jawabannya sama, tadi salah hanya di sini ya. Nah, lalu contoh tadi kita gunakan untuk mengerjakan soal. Nah, ini soalnya ya. Sudah ada yang mengerjakan? Pak Jemi yakin ada ya, karena Pak Jemi lihat kemarin banyak yang bisa ya untuk soal yang pertama. Nah, sekarang untuk yang ini Pak Jemi berikan bagaimana langkah-langkah mengerjakannya ya. Ya, untuk nomor 1 ya, untuk nomor 1 ya. Ibu mempunyai beras 20/4 kg. Beras itu dimasak 7,5 kg, kemudian memberi lagi 2,5 kg. Berapa total beras ibu sekarang? Gitu ya. Jadi ini langsung saja. Ini cara kita modelkan dulu. Berarti matematikanya gimana? Berarti 21/4 dimasak berarti dikurangi ya. Dikurangi 7,5. Beli lagi berarti ditambah. Ya, punya ibu. 21/2. Dari sini kita rubah dulu ke pecahan biasa ya. Jadi caranya dikali kemudian dijumlah.
4 kali 20, 80 tambah 1 berarti 81 per 4. Ya, baru dikurangi 7,5 dirubah ke pecahan biasa berapa? Caranya bagaimana, Pak? Nah, ini caranya begini, 7,5 ya. Ini sama dengan 75 ya per 10 ya. 75 per 10. Lalu kita sederhanakan. Kenapa bisa langsung 75? Nah ini. Karena komanya hilang ke belakang kan? 75 lalu per 10 ini cepatnya gini ya. Nah, kemudian disederhanakan dibagi berapa? Bagi 5. Bagi 5 berapa? Berarti 15 per 2 ya. Di sini kita punya 15 per 2. Baru ditambah 2,5. 2,5 berapa? Ini dikali, kemudian ditambah ini 4, 5 per 2. Nah, kalau sudah begini, samakan penyebutnya ya, seketemulah jawabannya. Disamakan penyebutnya jadi berapa? 422. Ini KPK-nya just 4 ya. 81-nya tidak berubah, tetap 81 dikurangi. Yang ini berubah. 2 berubah jadi 4, berarti 15-nya berubah jadi dikalikan 2 ya, 30. Karena 2 kali 2 kan 4, 15 harus kali 2 juga 30. Kemudian tambah 2 berubah jadi 4 ya, dikalikan 2, berarti yang atas juga 5 kali 2, 10. Bisa menghitung ini, ya nanti ketemu berapa jawabannya per 4. Kalau bisa disederhanakan. Begitu ya. Oke, itu nomor 1. Kemudian nomor 2. Untuk nomor 2 hasil dari 4/2 per 3 tambah 1 per setengah 1 per 2 bagi 20 ini ya. Nah ini yang Pak Jai bilang tadi ya, kalau coba perhatikan dengan contohnya ya. Contohnya nomor 2, ini nomor 2 contohnya ya. Tidak pakai kurung. Ya. Yang ini pakai kurung. Nah, berarti yang dikerjakan mana? Ya jelas yang kurung dulu ya. Kalau tadi yang dikerjakan yang kuat dulu baginya. Sekarang yang kerjakan yang kurungnya dulu. Caranya bagaimana? Ya. Caranya seperti ini. Nah, di sini ada 4/2 per 3 tambah 1 per 2 ya. Boleh pakai cara yang tadi ini dikerjakan dulu ya. Berarti tinggal 4 tambah 1 itu 5 ya. Kemudian tambah, nah ini disamakan jadi per 3 dan 2 jadi 6 ya. 3 bisa jadi 6 KPK-nya ya. Dikali 2 berarti 2 kali 2 juga 4. Tambah 2 bisa jadi 6 kali 3 ya. Berarti satunya kali 3 juga 3. Nah, baru ini nanti dibagi 2, 1 per 4. Nah, ini kita ketemu berapa? Berarti 5, 4 tambah 3, 7 per 6. Ya. Nah, hati-hati. Karena ini 7 per 6, ya. 7 per 6, ini ya, ini berbeda hati-hati ya, ini ya. Nah, ini 7 per 6 itu kan 1 per 6 ya. Nah, 1 per 6 berarti di sini satunya tambahkan ke 5. Jadi ini sama dengan 6 ya. 6 1 per 6. Gitu ya. Jadi sama ya, ini nulisnya begini. Kalau dijadikan pecahan biasa bagaimana? Nah, ini baru nanti jadikan pecahan biasa. Berarti 6 kali 6 36 tambah 1 37. Jadi 37 per 6 ya, bagi berapa? Nah, ini bisa jadikan pecahan biasa dulu. 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9. Jadi 9 per 4. Ya. Baru kalau sudah pembagian itu sama dengan perkalian. 37 per 6 perkalian, tapi dibalik 4 per 9. Nah, kalau sudah silakan ini dikalikan, ketemu jawabannya
disederhanakan. Ini Pak Jemi terangkan sampai sini ya. Nanti dihitung lagi sendiri. Ini pakai cara yang tadi. Boleh juga kalian rubah pakai cara yang biasa. Dirubah ke pecahan biasa. Sama hasilnya ya. Dirubah ke pecahan biasa. 3 kali 4, 12. 12 tambah 2 berarti 14. 14 per 3 tambah 3, maaf. Kemudian 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 3 per 2. Baru disamakan penyebutnya per 6. Boleh. Sama ya. Kita lihat, cek hasilnya. Sama tidak. 3 biar jadi 6 kali 2 berarti sini 28. Ya. 2 biar bisa jadi 6 kali 3. Ini tambah 3 kali 3, 9. 8 tambah 9 berapa? 37 per 6. Sama dengan ini tadi, 37 per 6. Ya, gitu. Berarti boleh pakai cara ini, dijadikan pecahan biasa, atau mau ini bilangannya dijumlah dulu 5, 4 tambah 1, 5, baru dikali. Sama hasilnya. Ya, Pak Jimmy terangkan sampai sini, nanti kalian sendiri ya. Ini bisa loh. Atau kalau kalian punya trik, boleh ini dibagi 2, ya, bagi 2, 2, bagi 2, 3. Nah, lebih kecil kan, 37 kali 2 berapa? Ketemu. 3 kali 9 berapa? Nah, gitu ya. Nah, lalu yang terakhir nomor 3. Nomor 3 beda lagi dengan yang di atas ya. Kalau yang contoh atas ada kurungnya. Berarti yang dikerjakan dalam kurung dulu. Yang ini tidak ada kurungnya. Walaupun tidak ada kurungnya, tetap yang dikerjakan yang kuat dulu. Pembagian dan perkaliannya dikerjakan dulu. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini ya. Pak Jenny terangkan lagi. Di sini langsung karena ini ada pembagian perkalian, Pak Jemil langsung rubah semua ke pecahan biasa dulu ya awalnya. Nah, 8 kali 3, 24, 24 tambah 3, berarti 27 per 8. Dirubah dulu ke pecahan biasa. Bagi 2,25. Nah, ini coret-coret dulu. Rubah ke 225 ya. Tapi dibagi karena komanya di sini 1, 2, tambah 0, 2. Di 100. Ya. Nah, baru disederhanakan dibagi berapa? Boleh dibagi 25 ya. Bisa langsung bagi 25 sini 4. Bagi 25 25 berarti dikali berapa kira-kira ya? 25 kali 9. 9 kali 5 45 4. 9 kali 2 8 18 22. Betul ya? Berarti bagi 25 hasilnya 9. Nah, ini langsung 9 per 4. Tuh. Baru tambah sini 2 kali 2 4. 5 per 2. 20% itu 20 per 100. Nah, ini 20 per 100 sederhanakan dulu ya. Di 1 per 5 bagi 20 ya. Ini maaf Pak sini tadi kelewatan. Nah, sudah paling sederhana semua. Nah, kalau sudah begini enak ya. Baru yang kerjakan mana? Bagi dulu yuk. Berarti sama dengan 27 per 8. Tapi lebih jelas kita kasih kurung nggak apa-apa. Kali ya 4 per 9. Baru yang ini langsung kali ya. 2 kali mudah. Berarti langsung 5 kali 1 5 per 2 kali 5 10. Disederhanakan bagi 5 1 per 2 ya. Atau kalau mau mudah ini coret 5 bagi 5 1 1. 1 kali 1 1, 2 kali 1 2. Nah, kalau sudah yang ini boleh 27 kali 4 boleh. 27 kali 4 berapa? 28. Pakai 28 16. Boleh 168 per berapa? 8 kali 9 72. Boleh. Tapi kan panjang ya. Nah, bisa cara lebih mudah lagi. Coret. 8 bagi 4 2. 4 bagi 4 2. Ya. Langsung bagi 4 ya 1. 8 bagi 4 2. Maaf. Oh, ini kok 2. Maaf ya, maaf. 8 bagi 4 2, 4 bagi 4 1. Nah, lalu yang sini 9
bagi 9, 1. 27 bagi 9 bisa kan? 3. Nah, apa tinggal 3 kali 1, 3. 2 kali 1, 2. 3 per 2 tambah 1 per 2. Berapa hasilnya? Ini nggak usah Pak Jemi terangkan, ketemu kan jawabannya ya. Begitu ya. Terima kasih. Terus berlatih, cari soal. Ini di BSE masih banyak soal ya. Nah, kalau ada pertanyaan kesulitan bisa. Ini materi perkalian itu setelah ini ya, pecahan ya. Nah, ini operasi pecahan. Nah, di sini ya, ini operasi pecahan di halaman 51 ya, ini ada di sini ya, bisa dibaca yang punya BSE. Situ saja dari Pak Jemi. Selamat pagi, selamat berkarya, selalu sehat, tetap semangat. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.